beliau di kemahasiswaan seperti apa, dan nanti apa saja yang sudah dia dapatkan dari kemahasiswaan, nanti akan dia bercerita dan sharing-sharing sama kita YouTube ini ya. Terus nanti Bu Rosa di sini akan bercerita untuk di bagian kemahasiswaannya. Nah, sebelum masuk ke narasumber dua orang ini, ada baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu nih tentang Universitas MH Tamrinnya ya. Jadi Universitas MH Tamrin ini mempunyai 4 jurusan ya, 4 fakultas yang ada di Universitas MH Tamrin. Fakultas yang pertama adalah Fakultas Kesehatan ya, yang membawahi sekarang ada kurang lebih 13 jurusan yang ada di Universitas MH Tamrin. Lalu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, nanti Fajar nih salah satu mahasiswa kita nih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, di prodi manajemen ya Kak Fajar ya. Oke, nah terus ada manajemen dan akuntansi kalau untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu ada di Fakultas Komputer, ada Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Lalu di Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikannya ada PG PAUD, Pendidikan Usia Dini, PGSD dan Bahasa Inggris gitu ya. Dari 4 fakultas yang ada di Universitas MH Tamrin ini ada kaitannya dengan 2 narasumber hari ini gitu ya. Nah, setelah itu saya mungkin langsung dengan pertanyaan kali Bu Rosa ya. Oke, pertanyaan pertama mungkin saya tujukan kepada Kak Fajar dulu kali ya, sebagai mahasiswa di Universitas MH Tamrin. Jadi Kak Fajar bisa sharing-sharing sama kita nggak di sini? Kenapa sih dulunya tuh memilih kuliah di Universitas MH Tamrin ini? Apa sih faktor yang membuat Kakak tuh pengen kuliah di sini? Gitu. Bisa di sharing-sharing nggak sama kita di sini? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk berkuliah di Universitas MH Tamrin ini saya udah pikirkan dengan beberapa pertimbangan gitu ya. Pertama, alasan pertama yang jelas di sini akreditasinya sudah B, jadi kita nggak perlu ragu lagi bahwa baik akreditasi institusi Universitas MH Tamrin B, dan untuk keseluruhan hampir seluruh prodinya bisa dibilang sudah B, termasuk salah satunya dari prodi saya yaitu S1 Manajemen Fakultas dan Bisnis juga sudah B. Jadi punya nilai lebih di situ. Kemudian juga di sini punya program untuk melanjutkan dari D3 ke S1. Memang ini penyesuaian ya, tuntutan dari perkembangan bahwa mahasiswa yang ingin melanjutkan saat sedang bekerja ini juga jumlahnya akan terus meningkat ya Mbak ya. Jadi dunia kerja mewajibkan kita untuk terus meningkatkan pendidikan. Jadi kampus-kampus yang menyediakan program untuk melanjutkan dari D3 ke S1 dan kelas karyawan itu pasti saya yakin prospeknya juga akan tinggi. Jadi termasuk saya D3 ke S1, jadi saya menimbang ada kampus yang bisa. Nah, saya coba tetap daftar di sini di Universitas MH Tamrin dan beberapa alasan lagi. Kebetulan Universitas MH Tamrin memang dekat dengan area tugas kerja saya. Jadi dekat, mobilitas kita bisa lebih cepat dijangkau, strategis gitu ya. Dengan 2 kampus di Kramajati dan 1 kampus di Salemba. Nah, kemudian juga nama nih, jadi faktor nama juga sangat mempengaruhi. Jadi saya tertarik dengan nama Muhammad Husni Tamrin ini sebagai salah satu pahlawan nasional Universitas MH Tamrin, Muhammad Husni Tamrin. Jadi seolah-olah jiwa patriotis itu memanggil kan, ada nama pahlawannya. Jadi di situ punya satu sisi pertimbangan untuk memilih Universitas MH Tamrin. Jadi lanjut kerja, lanjut D3 ke S1 bisa di MH Tamrin, dan yang terakhir biayanya juga bisa dibilang masih terjangkau dibanding dengan kampus-kampus lain yang berafiliasi sama. Oke, berarti peluangnya juga dari harga juga berarti ya, dipertimbangkan juga ya. Itu dari harga itu juga pasti jadi pertimbangan juga ya buat Kak Fajar gitu. Nah, kebetulan juga kan kita kemarin juga sudah live Instagram Bu Rosa kemarin dengan prodi manajemen juga dengan Bu Helena waktu itu Pak prodinya, lalu sama Bu Evi juga sebagai wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi buat teman-teman yang kemarin kelewatan nih live Instagram kita kemarin, jadi ini adalah juga salah satu mahasiswa. Waktu itu kita undangnya alumni waktu di live Instagram itu. Nah, ini
adalah mahasiswa aktifnya sekarang gitu ya. Mahasiswa aktif, prestasi akademik Nah, itu udah banyak banget tuh bonusnya berarti ya. Iya. Bonusnya udah banyak banget gitu kan. Nah, terus apalagi Kak? Oke, saya masih mungkin bertanya dengan Mas Fajar dulu saya. Oke, saya masih mungkin bertanya dengan Mas Fajar dulu saya. Iya, ditunggu dulu ya. Iya. Karena bintang tamunya sebenarnya Mas Fajar ini soalnya. Kita dayang-dayangnya. Iya, kita dayang-dayangnya aja pokoknya. Terus tadi kan sudah sedikit menyinggung nih Kak Fajar ya soal biaya terjangkau, tapi kan belum secara detailnya banget kan biaya terjangkaunya tuh kayak gimana gitu yang Kak Fajar udah alamin gitu kan, bisa dijelaskan, dijabarin nggak sama teman-teman? Baik, jadi untuk perbandingan dengan sama-sama akreditasi B tadi ada beberapa kampus yang menawarkan biaya justru bisa 2 atau 3 kali lipat dibanding punya kampus ini. Betul. Jadi memang faktor biaya jadi salah satu hal yang sensitif yang banyak. Jadi akreditasi tetap itu penting, tapi biaya kalau bisa yang lebih terjangkau itu pasti akan jadi pilihan yang lebih menarik. Jadi biayanya di sini standar dan di kampus lain bisa 2 kali lipat lebih tinggi, ya jelas secara ekonomis kita larinya ke sini. Betul, kita semua makhluk ekonomi memperhatikan kalau bisa dengan bebanan sekecil-kecilnya kita bisa dapat kepuasan setinggi-tingginya, itu lebih bagus daripada yang biayanya lebih tinggi seperti itu sih. Ya kalau emak tuh mendingan yang pengennya tuh murah tapi bagus gitu. Nah mungkin juga Mas Fajar juga seperti itu ya, yang murah tapi tetap kualitasnya tetap berkualitas. Nah dia tamrin lah itu ya gitu, yang memenuhi dengan kriteria itu, jadi udah kuliahnya murah dan kita juga tetap mengedepankan kualitas dan kuantitasnya gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Bu Rosa sebagai kepala bagian kemahasiswaan ya. Sama saya mau tanya mungkin sama Bu Rosa. Bu Rosa tuh udah berapa lama sih Bu berkecimpung di bagian kemahasiswaan ini Bu? Baik, terima kasih Mbak Desi. Selamat siang teman-teman. Berapa lama saya di bagian kemahasiswaan? Sejak tahun 2014 akhir sampai sekarang, jadi hitung-hitung kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun. Ya, berkecimpung dengan mahasiswa, makanya kelihatan muda ya. Karena selalu mengikuti passionnya mahasiswa. Iya, maunya apa, kita juga jadinya ikut juga. Iya, gitu, banyak tawa, banyak sharing, dan terkadang mahasiswa itu banyak memberikan informasi dan pengetahuan buat saya pribadi. Jadi kes-kesnya tuh kes-kes milenial ya, gitu. Kes-kesnya kes milenial gitu. Jadi kayak kekinian dan Oke. Nah, jadi berarti udah bergabung di kemahasiswaan ini sudah 6 tahun. Nah, kalau Mas Kak Fajar sendiri kenal sama Bu Rosanya 2018 akhir dan langsung punya prestasi banyak. Nah, nanti prestasinya apa aja nih nanti kita sharing-sharing nih ya. Nanti kita jabarkan juga nih apa nih prestasinya si Kak Fajar ini di kampus tuh apa gitu. Terlebih di kemahasiswaan. Oke. Mungkin pertanyaan kedua nih buat Bu Rosa ya. Kan suka banyak yang tanya tuh ketika saya promosi ke luar-luar gitu kan. Organisasinya apa aja sih yang ada di kampus UMHT? Banyak nggak sih, terus aktif enggak sih gitu. Nah, mungkin Bu Rosa bisa sedikit menjelaskan sama teman-teman di sini. Baik, teman-teman. Organisasi di Universitas MH Tamrin ini ada beberapa tingkat. Nah, saya jabarkan satu-satu ya Mbak. Dari mulai tingkat yang paling tinggi universitas kita memiliki MPM. Jadi kalau gambarannya MPM itu seperti PR. Di pemerintahan ya. Setelah itu kita juga ada Plano. Jadi kalau teman-teman pecinta alam, suka naik gunung, nanti kita ada wadahnya, yaitu wadah di Vulcano. Ada POSA. Kalau POSA itu menaungi mahasiswa-mahasiswi yang non-muslim. Kalau yang muslimnya ada Fadilah. Terus ada UKM kesenian juga. Jadi kalau ada yang minat tari, nyanyi, main musik, itu bisa masuk ke dalam UKSKUL. Selanjutnya ada Racana. Racana ini pramuka dan himpunan himpunan mahasiswa anti penyalahgunaan narkoba. Itu di tingkat Universitas Mabem fakultas. Nah, karena kita memiliki 4 fakultas, sehingga BEM yang ada di tingkat fakultas itu ada 4. Fakultas Kesehatan, Ekonomi,
komputer dan keguruan. Nah, di tingkat bawah lagi, tingkat prodi ada yang namanya HMJ, nah mahasiswa jurusan. Karena kita memiliki 17 jurusan, nah sehingga organisasinya pun ada 17. Jadi banyak tuh Mbak, 17 tambah 4, 21 ditambah 6, 26 ditambah 2, ada 28 organisasi yang ada di UMHT. Nah, kami saat ini sedang mengajak para mahasiswa untuk mengembangkan organisasi, terutama di bidang unit kegiatan mahasiswa. Karena selama ini UKM yang ada hanya 6. Nah, kalau seandainya ada mahasiswa yang merasa, Bu, minat bakat saya kok belum ada ya terwadahi di dalam UKM yang ada, kami tidak menutup mahasiswa untuk mengembangkan dan membuka UKM-UKM yang lainnya. Misalnya kok olahraga nggak ada ya. Nah, informasi aja nih Mbak Desi, kita belum UKM olahraga, tetapi prestasi olahraga yang sudah dimiliki oleh mahasiswa UMHT ini lumayan banyak. Misalnya mereka ikut futsal ya, mereka ada juara 1, juara 2, juara 3, tingkat wilayah, regional sudah mereka dapat. Jadi bagi adik-adik nih nanti yang kuliah di Universitas MH Tamrin ataupun saat ini sedang menempuh kuliah di UMHT, merasa saya punya minat ini nih tapi belum ada wadahnya, silahkan, gampang banget buat ngusulin UKM Mbak Desi. Cukup mereka memiliki sekelompok orang yang memiliki visi misi yang sama, minat bakat yang sama, mereka bikin proposal, usulkan proposal, disertai permohonan surat. Setelah itu kita melakukan audisi. Setelah audisi di ACC oleh pimpinan bidang kemahasiswaan, SK keluar dan silakan bisa beraktivitas. Jadi prosesnya sebenarnya gampang ya, cuma tinggal misalnya proposal, terus punya krunya ada berapa gitu kan. Tapi ada ini nggak sih, ada misalnya ada ketentuan kalau untuk buka UKM baru gitu kan harus ada peserta sekian orang gitu. Ditargetin nggak sih sama mahasiswa sendiri harus ada 20 orang ya, kalau nggak ada 20 orang ya nggak bisa gitu. Ya kalau untuk jumlah peminat utama memang kita ada kriteria juga, minimal 10 orang. Kalau sudah ada 10 orang, ya tadi memiliki minat bakat yang sama, visi misi yang sama, pastinya itu bisa kita bentuk gitu. Jadi ya sih sekarang jadi mahasiswa Mbak, bisa mengembangkan minat bakatnya itu, tinggal mau nggak sih, niat nggak sih gitu aja. Berarti tuh kalau 10 orang tuh ini banget sih, mudah banget tuh, teman-teman kosannya aja tuh pasti tuh ya, diajakkan gitu. Kalau apalagi kalau teman kosan kan enak tuh ya, jadi kalau misalnya rapat ya sekosan itu aja kan gitu, kosan itu aja. Terus kalau pulang malam kan juga mereka kan juga rame gitu, misalnya ada rapat dan lain-lainnya gitu. Nah terus setelah itu tadi tanya saya sih sebenarnya juga ada tuh pengembangan ada nggak sih rencana untuk pengembangan UKM-nya tadi sudah atau belum nih kira-kira? Sudah. Yang tadi ya pengembangan kalau misalnya ada UKM yang baru, terus belum ada saat ini, terus ada mahasiswa lama atau mahasiswa baru nanti yang memang dia punya bakat yang tidak ada UKM-nya, mereka bisa buka nih teman-teman ya dengan cara persyaratannya kayak gitu ya, minimal ada 10 orang nih teman ya, buat teman-teman kosan boleh di luar jurusan juga nggak apa-apa ya Bu ya? Boleh, karena UKM di UMHT ini tingkat universitas. Sehingga diharapkan pesertanya itu multi prodi dan fakultas Mbak. Nah, karena kalau hanya satu prodi aja itu belum bisa kita masukkan ke dalam UKM universitas gitu. Jadi ya bisa harus dari macam-macam ya, nggak cuma satu jurusan aja. Berarti dari 10 orang tuh kalian harus join sama beberapa jurusan yang ada di sini. Nah jurusannya kan udah banyak banget tuh, tadi udah kita sebutin kan Bu ya gitu. Jadi kalian bisa join sama teman-temannya juga gitu. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang UKM dan rencana untuk pengembangannya juga ya bro saya. Nah, saya ke Kak Fajar nih sekarang. Kak Fajar, untuk untuk prestasi akademik yang paling membanggakan diraih selama kuliah. Dari akademik maupun non akademik? Ya. Dari yang akademik dulu mungkin standar sih sebenarnya, masih IPK masih di rangka 3,5. 3,5 ya standar. Itu banget loh itu. Banget ya gitu. Alhamdulillah. Jadi IPK yang kumulatif 2 semester kemarin masih 3,5. Nah
Masih loh bro. Ya, berarti kan akan begini. Nah, masih loh bro. Ya, berarti kan akan begini ya, bukan akan masih lagi nanti ke depannya ya. Kayaknya standar rendah. Standar yang rendah. Jadi mungkin lebih cenderung ke prestasi non akademik. Jadi beberapa yang udah kita coba ikuti. Jadi prinsip kami waktu itu saya harus ngajakin kan, jadi saya mau pilih tim juga. Inisiator di awal ya, saya pikir saya pernah merasakan jadi mahasiswa sebelumnya, tapi saya dulu biasa-biasa aja, nggak tertarik untuk ikut kegiatan kemahasiswaan. Sebenarnya terbuka buat seluruh mahasiswa. Nah, ini saatnya saya meningkatkan gitu, jadi saya ikuti pelajari adu prosedur. Yang awal saya ikuti 2019 itu KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Waktu itu masih zamannya Kemenristek, jadi masih ada zamannya Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sebelum akhirnya di 2019 pertengahan akhir berpisah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini di Kemenristek itu dapat KBMI dan Expo KMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Kami lolos ke Politeknik Negeri Batam, pelaksanaannya di Batam, Riau. Dan untuk yang Kemendikbud ini, alhamdulillah belum lama kami juga berhasil lolos, dinyatakan sebagai peserta penerima dana hibah program kreativitas mahasiswa PKM tahun 2020. Jadi sambil kuliah saya juga ikut beberapa kegiatan itu, memang lebih ke arah tadi pendanaan dan kewirausahaan. Jadi lebih spesifik ke situ. Dan di 2020 ini juga sebetulnya kami udah coba ikut yang CPPBT, tapi memang kondisi seperti ini kita nggak bisa menyalurkan berbagai pihak, nggak bisa menyalurkan semua. Jadi juga ibaratnya mengikis dari dana APBN yang dari pemerintah, sehingga program-program yang kami rasakan kemarin juga ada yang ditunda sementara seperti itu. Jadi ya sebenarnya mestinya kita bisa juga ya berhasil untuk lolos juga, cuma karena kondisinya seperti ini ya teman-teman, jadi sebenarnya juga. Tapi bukan berarti yang sebelum-sebelumnya stuck aja, tapi kan tadi sudah disebutkan ya sama Pak Fajar, dia lulus sertifikasi WPPE ya, terus lolos juga pendanaan program kreativitas mahasiswa juga kan sudah juga. Jadi juga salah satu prestasi juga ya di bidang non akademiknya Kak Fajar gitu. Nah ini prestasi banget ya dosen Kak Fajar ini. Bahkan yang akademiknya aja 3,5-nya aja tuh masih kata dia masih baru. Berarti kan nanti mungkin bisa kumlot. Dapat kayak gitu kayaknya udah babak fokus belajar aja. Udah nggak akan main-main kemana, tapi dia masih bisa untuk kerja juga, terus organisasi juga, terus mempertahankan IPK-nya dia juga yang 3,5 kata dia masih 3,5 ini. Nah, coba deh, Fajar bisa ceritain nggak nih sama teman-teman udah daftar dan yang belum mau daftar nih gitu. Kiat-kiatnya gimana sih Kak Fajar tuh kok bisa sih membagi waktu antara Kak Fajar kan kerja sekarang, terus organisasi tetap aktif gitu kan ya, bahkan berprestasi kan gitu, terus udah gitu dia dapat juga lolos gitu. Itu gimana sih membagi waktunya, tuh tipsnya gimana sih gitu buat teman-teman ini nanti yang udah daftar dan yang mau daftar mungkin aktif. Jadi tantangan tersendiri. Iya betul. Tetap sebagai pekerja tetap kita perlu mengutamakan yang namanya profesionalitas di jam kerja perlu kita atur. Untuk beruntungnya bagi saya bahwa emang tugas pekerjaan saya ini bisa ada pembagian waktu, ada fleksibilitas di pekerjaan yang saya dapat, jadi bisa dibagi waktunya. Tapi baru di sela-sela itu memang pasti ada capek lelahnya ya. Karena tadi dorongan saya pengen berubah, jadi dapat kesempatan kedua. Tapi penyesal nggak sih Fajar dulu pernah menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu? Nah, justru itu. Jadi penyesalan dari kuliah pulang itu memang sekarang saatnya balas dendam. Karena di pekerjaan sendiri memang di dunia kerja saya melihat sendiri Bu. Jadi pengalaman di dunia kerja 2,5 tahun yang lalu tuh, dari 2 tahun setengah itu memang sikut-sikutan antara teman rekan sekerja tuh memang tidak, dia akan selalu bisa tersingkir nantinya. Jadi kalau nggak kita kembangin sendiri, kita peningkatan
diri sendiri di luar itu jangan salahin orang kalau orang bisa lebih dari kita. Ya, jadi makanya saya terdorong lagi pengen kuliah lagi, perbolehkan, ya udah saya emang niat dari awal pengen balas dendam yang kemarin. Jadi ya itulah, walaupun capek lelah kayak waktu kita sama 24 jam tapi ya saya atur waktunya, jadi tetap kerja tapi kuliah bisa jalan. Untuk tema Tamrin ini programnya disesuaikan untuk para kerja Mbak. Jadi kuliah kita Jumat dan Sabtu, Sabtunya full, itu kita nggak terganggu sama kerja. Tapi untuk program-program kemahasiswaan memang kita harus atur waktu itu, karena Senin sampai Jumat ada aja gitu. Mungkin selesai jam 4 sore harusnya kita bisa di rumah gitu kan, tinggal nonton TV mungkin gitu ya, kumpul sama keluarga. Ini kita harus ngetik segala macam surat, segala macam hal gitu, kembangin sendiri. Jadi pengaturan waktu memang jadi kunci, dan itu tetap gak ganggu kerja seperti itu. Sebenarnya untuk organisasi juga di kemahasiswaan ini juga sebenarnya punya andil juga dalam pekerjaannya Kak Fajar saat ini berarti ya, itu pertama untuk mengasah keorganisasian ini juga kan ya. Tadi kan kita sudah bincang-bincang nih sama Kak Fajar nih tentang dia prestasinya di akademiknya dia. Nah, sekarang isi kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh mahasiswa UMHT itu banyak sekali sebetulnya. Selain yang tadi sudah disampaikan oleh Fajar, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Misalnya dalam kegiatan di tahun 2020 ini masa pandemi kita melaksanakan kegiatan di antaranya KMIPA, kita ikuti mahasiswa, kita utus mahasiswa menjadi perwakilan UMHT. Selain itu ada debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia, terus juga KIBM-nya, kita ikut KIBM, KI, satu lagi KBK. Nah itu program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah selain program-program yang ada di Kemendikbud, kita pun juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga lainnya. Itu banyak banget sih Mbak Desi. Misalnya ada penulisan karya ilmiah ya dari instansi lain kita ikuti. Kegiatan yang sudah tadi Bu Rosa sebutkan sampai nggak kesebut saking banyaknya. Banyak, ya. Nggak kelar Mbak nanti kalau dijelasin satu-satu gitu. Bisa 1 minggu berarti ya. Lebih ya. Berarti dalam 6 tahun itu berarti udah banyak banget yang sebenarnya nggak di 6 tahun pas Bu Rosa ini aja kan, sebelumnya pun juga banyak gitu kan, tapi kita nggak mungkin bahas ini untuk kegiatannya aja karena pasti habis nanti di kegiatan ini aja. Pertanyaan lain itu nggak sampai nanti ya gitu. Oke. Nah dari kegiatan-kegiatan yang udah tadi Bu Rosa sebutkan sampai nggak sebut tapi banyaknya, prestasinya apa nih yang udah membanggakan UMHT-nya? Baik, prestasi yang membanggakan diantaranya, kita ngomong diantaranya Mbak Desi, karena banyak ini. Karena banyak, dipilih aja yang paling bagus banget. Ya, yang 2020 ya. Baik, diantaranya lulus PKM aja, itu kegiatan berskala nasional. Dari 64.000 sekian proposal yang diusul, 64.000 ya, bukan 64 proposal bukan. Main aja di secara nasional kita lolos dan yang lolos itu kalau tidak salah 300 sekian orang. Nah artinya yang lulusnya 5%. Ya, kita masuk. Dan itu luar biasa banget. Luar biasa banget. 64.000 ya, bukan 64 proposal. Bukan. Dan ini Fajar adalah peserta atau mahasiswa yang kesekian mendapat. Sebelumnya kita sudah dapat kita sudah dapat. Waktu itu yang dapat dari hitam PKM juga di bidang karsa cipta. Nah, kalau Fajar kan di bidang teknologi ya. Jadi walaupun Fajar ini bidang komputer teknologi, dia adalah ekonomi, tapi dia berani untuk mengusulkan program yang berkaitan dengan teknologi dan itu lolos. Setelah itu ada KIBM. KIBM ya, Fajar ya. KBNI. KBNI tahun 19 di sini ya. 2019 akhir tuh Mbak. Nah, KBNI ini kenapa saya anggap suatu hal yang membanggakan? Karena cerita awalnya ya Fajar, kita bercerita, artinya Fajar menyampaikan kegelisahannya terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Cerita, diskusi,
itu Fajar menyampaikan, Bu, saya mau bikin aplikasi. Ya udah deh, usulin aja. Karena prinsip saya dengan teman-teman mahasiswa, kalau ada kegiatan atau kompetisi, ikuti. Masalah menang atau kalah itu bonus. Akhirnya Fajar, Ibu, saya mengusulkan kegiatan ini dengan usulan proposal ini. Waktu itu aplikasi Growback, Nadia bercerita apa sih Growback itu gitu. Nah, kita usulkan dan pada saat itu hanya satu proposal yang masuk dari Universitas MH Tamrin, Mbak Desi. Dan proposal yang satu diusulkan dari sekian puluh ribu proposal yang diusulkan berskala nasional, kita lolos. Tim Fajar lolos. Itu mau lagi cerita lagi, banyak masalahnya nih. Oke, itu baru 2 berarti ya. Baru 2. Satu lagi deh, Satu lagi. Kita ngomongin minat bakat ya. Minat bakat saya ambil dari UKSFUT. Nah, UKSFUT ini UKSFUT tuh singkatan dari apa nih, Bu Rosa nih? Kesenian. Oh, kesenian. Berarti kita ada UKM untuk kesenian. Iya, kesenian. Tarian. Jadi waktu itu tarian, mereka ikut kegiatan di tingkat wilayah itu juara 1 ini pernah juga. Kenapa saya anggap membanggakan? Karena di sini kita nggak ada IKJ, Mbak, nggak ada jurusan kesenian. Tapi mahasiswa kita yang di bidang akademik, mereka bisa mengasah kemampuan, minat bakatnya, dan mengikuti kompetisi dan itu lolos. Ada berapa puluh orang gitu yang tim yang ikut dan kita masuk ke salah satu pemenang, yaitu pun juara dengan dinamika pembelajaran ya yang gitu ya, Mbak. Dan mereka bisa membagi waktu kapan mereka harus latihan, kapan berorganisasi, kapan kuliah. Prestasi akademiknya pun tidak mengecewakan, tetapi non akademik juga membanggakan. Ya itu menurut saya satu kebanggaan. Dan poin besar banget, poinnya bagus banget. Poinnya bagus banget. Karena gini, Mbak, kita ngomongin singkat mawa nih. Mungkin teman-teman gini, benar nggak sih kegiatan kemahasiswaan itu banyak? Nah, sekarang sudah wadah yang disiapkan oleh Mendikbud. Di dalamnya adalah namanya sistem pemeringkatan kemahasiswaan. Jadi semua kegiatan-kegiatan baik dari SDM yang disiapkan oleh perguruan tinggi, sarana prasarana, regulasi, penghargaan dari UMHT ini apa sih yang diberikan kepada mahasiswa? Itu semua harus kita laporkan ke dalam sistem pemeringkatan. Nah, selain itu juga kita harus melaporkan kegiatan lomba dan lomba. Nah, lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, Belma, dan lomba-lomba yang diikuti oleh mahasiswa dari instansi lainnya itu harus kita laporkan. Nah, selain itu juga ada kegiatan lomba itu misalnya ada kegiatan kewirausahaan. Kita di sini karena visi misi kita ada kewirausahaan, jadi salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa kan ada PKKMB namanya, Mbak. Karena nanti kalau teman-teman mahasiswa baru yang sudah mendaftar di UMHT nanti akan ikut nih PKKMB yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 25-26 Agustus ini. Nah, kita akan mengadakan kegiatan kewirausasahaan. Jadi kalau karena sekarang ini pandemi, jadi wirausahaanya itu kita lakukan secara virtual, Mbak. Jadi kita nanti deh cluenya ya, nanti ketahuan ada nih kegiatannya. Pokoknya ada aja kegiatannya ya. Kalau mau tahu, nanti kita juga akan live streaming betul. Tanggal 25, tanggal 26, nanti teman-teman bisa lihat kegiatan PKKMB di UMHT tahun 2020 ini. Nah, kita lanjut tuh ke singkat nama ya, Mbak. Kegiatan kewirausahaan, ada pelatihan, ada mahasiswaannya mendapatkan peringkat 117-116. Wow. Nah, itu. Makanya tadi saya bilang, kalau kita ngomongin prestasi, kegiatan mahasiswa nggak kelar, Mbak Desi. Iya, nggak kelar dalam 1 jam ini tuh nggak kelar. Kan seminggu aja nggak kelar. Sampai tahun ajaran depan baru kelar. Tapi apalagi nanti ditambah lagi prestasi-prestasi tahun ini dalam masa pandemi seperti ini. Oke deh kalau gitu. Nah, tadi menyinggung yang Bu Rosa sudah katakan nih ke Kak Fajar. Nah, prestasi Kak Fajar ini kan sangat diakui banget nih sama Bu Rosa sampai terkagum. Bukan diakui kita, ini Mbak nasional diakui. Bu Rosa tuh dari yang maju mundur dan akhirnya dari maju mundur itu menghasilkan lolosnya Kak Fajar ini. Dan itu ketagihan, Mbak Desi. Jadi ketagihan ya. Dari maju mundur akhirnya ketagihan. Nah, itu dia. Nah, buat Kak Fajar ini, mengapa sih prestasi tersebut
nih gitu, dianggap banggakan nih gitu buat Kak Fajar gitu. Apa sih Kak Fajar dari Kak Fajar sendiri gitu. Ini kan dari Bu Rosanya tadi nih ya, sekarang dari Kak Fajarnya gitu. Tetap sama sih, jadi kenapa disebut membanggakan, memang tadi saingannya juga banyak gitu ya. 64 ya. 64.500 sekian ya kalau nggak salah. Pokoknya 10.000 ya. 10.000. Saya kira 64.000, enggak 64 proposal aja gitu. Ribu ini pakai ribu. Nolnya banyak itu. Iya, lumayan itu kalau dibeliin lumayan tuh kalau jadi dua. Ya. Jadi persaingannya tinggi, Pak. Jumlah pesaingnya juga cukup banyak tingkat nasional, dan ini memang program resmi yang bagian dari Kementerian Pemerintah. Ini terbuka untuk seluruh mahasiswa. Jadi kita yang tahu informasinya, kita yang sebar, kita yang ikut. Memang itu nggak langsung, kita perlu tadi ada proses yang Bu Rosa bilang kita sempat ragu maju mundur, tapi saya bilang jangan, kita ikut aja. Toh ini kita nggak ada ruginya, kita ikut. Kalau menang bagus, nggak menang ya kita setidaknya kita udah pernah mencoba. Jadi kita nggak ada istilah gagal sebelum berperang, kalah sebelum perang itu ada. Kita kerjakan aja dulu yang kita bisa. Nah, hasil sebetulnya memang kita berserah aja di akhir gitu ya, dan alhamdulillah memang lolos. Ini membanggakan tadi persaingan tinggi, dan ya alhamdulillah ini beberapa program ini memang untuk yang pendanaan. Jadi kapan lagi kita bisa menulis proposal, kita ide kita, pikiran yang dari asal basisnya kita udah coba pikir, kita tuangkan di tulisan yang sesuai formatnya, dan alhamdulillah dinyatakan itu ya kepuasan tersendiri bagi saya. Wah, berarti ide saya ini yang kadang kita ceritain ke orang, mungkin orang bilang bisa sih, tapi itu gila, tapi itu wah susah ini begini. Itu diakui oleh pemerintah, dan pemerintah juga itu kan punya tim juri independen dari akademisi dan profesional. Jadi setidaknya ada kepuasan, wah ide saya ini diakui loh, bahwa nggak gila-gila banget gitu. Jadi memang konsep out of the box-nya mungkin tetap ada, tapi itu masih bisa, mudah-mudahan bisa realistis. Kita lagi berproses juga untuk ke depan. Jadi seperti itu yang membanggakan menurut saya. Oke, berarti ini sangat membanggakan juga untuk saya, untuk UMHP-nya juga ya, untuk Fajarnya juga terus minat. Fajar ini kan tadi saya sempat dengar juga nih tadi berusaha dari timnya Fajar. Kan Fajar tidak sendiri gitu kan. Ya mungkin dibantu juga sama kemahasiswaan dengan berusaha gitu. Apakah ada mahasiswa lain yang membantu? Ada. Jadi satu tim itu ada berapa orang? Sesuai kriteria pengusulan itu memang ada tim 3-5 orang. Memang untuk pencarian tim sendiri saya juga kesulitan sedikit ya Mbak ya, karena prodi saya sendiri memang diisi oleh para kerja. Jadi memang angkatan kerjanya banyak, dan yang saya ikuti saya adalah kelas karyawan semua. Jadi berkuliah Jumat Sabtu memang saya tawarkan ide ini ya, sebagian bilang tadi bisa, tapi sebagian lagi udahlah ngapain sih kita capek-capek gitu. Jadi memang fokusnya orientasi mereka lebih ke arah pendidikan lebih tinggi, kerjaan lebih bagus, peningkatan karir bisa. Memang tantangan sendiri buat nyari teman-teman yang mau ikut ngerintis dari bawah buat bikin proposalnya, repot-repot untuk bikin segala macamnya. Jadi untungnya alhamdulillah saya masih bisa dapat dari beberapa dosen. Juga saya minta tolong rekomendasi, Pak Bu, saya butuh tim, saya butuh anggota untuk kita ikut sertakan. Nah, ada dosen yang bisa memberi, ada satu yang bisa saya gayat sendiri. Mereka sedikit banyaknya tetap andil ikut bantu kita diskusi. Saya sendiri mungkin kalau tulis isi kepala sendiri mungkin lebih aneh-aneh lagi, tapi perlu penyeimbang. Jadi memang kita perlu belajar organisasi di mahasiswa juga, supaya ide kita ini nggak nyelonong seperti itu aja, tapi kita punya penyeimbang. Kalau kita tadi taruh ke kiri bisa diimbang kanan, jadi kita bisa tetap ada di tengah, sehingga alhamdulillah ya bisa sesuai sama yang diharapkan, dan tadi hasilnya juga cukup memuaskan seperti itu. Oke, berarti satu tim ini, tim Fajar ini berarti ada 3-5 orang berarti kan. Ini juga kolaborasi antara kemahasiswaan dan dosen juga berarti ya. Rekomendasi teman-teman itu dari dosen juga. Jadi benar-benar nggak cuma di kemahasiswaan aja yang memang turut andil untuk ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tapi juga dosen-dosen kita juga aktif merekomendasi mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi seperti Fajar juga gitu ya.
Jadi intinya untuk kegiatan kemahasiswaan itu Mbak Desi harus ada kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan bidang kemahasiswaan. Jadi kami di sini sifatnya adalah menjembatani antara mahasiswa dengan pembimbing. Gitu. Jadi ya kalau hanya mahasiswa sendiri yang jalan atau kami yang jalan atau dosen jalan sendiri itu nggak akan ketemu, nggak akan bisa bisa cun gitu ya. Nah, karena ya tadi adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik ya tentunya dengan kualitas dosen yang pastinya akan lebih baik lagi ya Mbak. Yang terbukti dengan apa? Dengan prestasi yang sudah didapat, dengan kompetisi sudah dimenangkan dari sekian puluh ribu yang mengusulkan, termasuk kita yang menjadi salah satu pemenang, yaitu sudah terlihat dan tergambar bahwa memang kualitas dari sisi mahasiswa dan dosen-dosennya itu ya bisa kita simpulkan bahwa memang baik secara kualitas. Nah, tadi kan kita udah cerita juga nih, Kak Fajar udah cerita tentang kegiatan beliau kan kerja juga, terus kuliah juga, organisasi juga. Nah, ada nggak sih yang Kak Fajar dapatkan untung dan ruginya? Kak Fajar tuh mengikuti kegiatan kemahasiswaan ini tuh ada nggak untung dan ruginya buat Kak Fajar sendiri? Apa kebanyakan ruginya atau keuntungannya? Nah itu dia nih. Jangan dipotosin ya bahwa saya nggak ada sih juga Pak. Jangan dipotosin ya bahwa saya aja ngomong aja. Jadi memang untuk ruginya saya bisa rekomendasikan teman-teman juga sangat menguntungkan gitu. Artinya kita nggak rugi lah untuk kegiatan kemahasiswaan. Dan itu malah banyak keuntungan yang bisa kita terima gitu. Jadi diantaranya bisa tadi alhamdulillah ada program pendanaan kegiatan info. Itu minimal kita selalu dapat informasi terupdate mengenai program-program baik dari kementerian maupun dari pihak-pihak lain ya. Kampus lain juga kan mengadakan kegiatan-kegiatan bisa itu perlombaan atau seminar dan lain sebagainya. Informasi di era sekarang ini jelas kan itu nomor satu. Teman-teman kalau kita masih jelas kita akan nggak dapat kesempatan buat ikut gitu. Yang punya kesempatan ikut aja belum tentu menang, apalagi yang nggak tahu infonya, nggak kesempatan itu jelas kita jauh kalau nggak dapat informasi. Mahasiswaan informasinya sangat update, terkini, terus juga transparan, siapa aja bisa daftar, bisa gabung, kita nggak ada diskriminasi ya buat saya, jadi alhamdulillah. Biarpun kami dari kelas karyawan nggak ada masalah untuk kami selama kita pengen status kita jelas mahasiswa dipersilakan tuh, pasti mahasiswa sangat mendukung itu dan itu sangat terima kasih Bu. Keuntungannya buat kami tadi bisa dapat informasi terupdate, kami kesempatan yang sama, kemudian juga kami juga dapat bimbingan lebih lanjut baik dari pembimbing maupun dari mahasiswa juga, pengalaman dari mahasiswa itu jadi keuntungan buat saya. Justru keuntungan buat kami dalam hal ini ya bisa dapat pendanaan itu ya alhamdulillah puas sendiri. Ini secara finansial maupun enggak ini keuntungan, karena kalau kita modal sendiri ya jelaskan itu bisa aja, tapi kita selalu mahasiswa terbatas. Kemudian kerja pun kita punya alokasi dana untuk keperluan ini itu. Ini kita alhamdulillah dapat dari pihak lain gitu ya yang membuka kesempatan penerimaan proposal. Intinya ide kita harus tertulis, kita ajukan dan itu di kemahasiswaan diterima, ya itu keuntungan tersendiri. Kalau kerugian mungkin nggak ada kerugian yang berarti lah untuk ikut ini. Hanya mungkin dari sisi waktu ya jelas, waktu dan tenaga kita akan butuh pengorbanan ekstra. Tapi itu sebetulnya bukan kategori kerugian juga ya Bu ya. Jadi itu memang tantangan tersendiri aja. Jadi kerugiannya sebetulnya menurut saya nggak ada. Rugi kalau kalian nggak ikut. Justru itu. Itu sih rugi kalau nggak aktif. Dan rugi juga kalau nggak aktif. Karena kalau nggak aktif ya nggak kayak aja nih banyak prestasi gitu. Nah bisa jadi kalian nanti bisa jadi misalnya di akademi kalian biasa aja. Kalau biasanya Kak Fajar kan 3,5 nih ya. Kalau biasanya lain mungkin IPK-nya bisa di bawah Kak Fajar. Tapi kalau dia punya prestasi non akademik, nah itu bisa jadi membawa kamu bekerja nanti di luar sana yang lebih baik. Ya bisa ada juga kan seperti itu. Jadi non akademiknya dia bagus, prestasinya juga bagus seperti Kak Fajar, atau mungkin bahkan lebih dari Kak Fajar, tapi yang akademiknya biasa aja gitu ya.
Bisa juga kali ya bro saya seperti itu ya, ada nggak seperti itu? Iya, jadi gini, mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah atau yang ingin kuliah, informasi saja Mbak Desi. Pada saat nanti kita lulus, selain ijazah yang kita dapat, ada pendamping ijazah atau namanya SKPI. Jadi segala terkait dengan bidang akademik nanti akan terlampir atau tertera di dalam ijazah kita. Nah, kegiatan-kegiatan non-akademik misalnya kompetisi yang dilakukan, yang diikuti, kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang pernah kita ikuti itu nanti akan masuk ke dalam pendamping ijazah. Nah, pada saat bekerja bukan hanya ijazah saja yang dilihat oleh HRD misalnya atau oleh perusahaan atau lembaga yang mencari pekerja. Nanti dia akan melihat bagaimana keaktifan mahasiswa ini saat saat perkuliahan. Jadi kalau sekarang hanya mengandalkan akademik saja, ya kita akan siap-siap tersingkir Mbak. Apalagi zaman sekarang yang kreatif, inovatif itu penting. Ya, memang pengetahuan, knowledge sangat penting. Tapi lebih penting lagi untuk saat ini, untuk saat ini mungkin ke depan kreativitas, inovatif itu lebih penting. Karena orang pintar itu udah banyak Mbak. Pintar itu gampang, kita belajar aja. Tekun belajar, nilai kita akan bagus. Tetapi kreatif tidak diasah sedemikian rupa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi itu tidak akan instan. Karena apa? Kegiatan yang bisa menjadikan kita kreatif, inovatif itu adalah yang berkaitan dengan soft skill. Nah, soft skill itu didapat dari mana? Satunya di dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Bagaimana? Misalnya kita ada kegiatan, kita melobi narasumber, misalnya menginformasikan, menanyakan narasumber. Misalnya dalam kegiatan kita udah bikin kalender acara sedemikian rupa, ternyata misalnya ada kendala teknis di lapangan. Kalau kita tidak belajar soft skill, belajar organisasi, kita akan bingung. Gimana nih, narasumbernya harusnya datang, tapi narasumbernya macet di jalan atau apa di jalan, akan bingung sendirian. Tapi kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, kita akan bisa menghandle. Oh, kita mungkin ice breaking dulu, mungkin kita naikkan narasumber dulu yang harusnya di nomor 3 kita naik jadi nomor 2 dan lain sebagainya. Itu ya semuanya kita dapat di bidang non akademik, sekalipun memang di akademik juga ada. Ya pengalaman sih Mbak, pengalaman sendiri dulu waktu saya jadi mahasiswa di tahun 2000 berapa ya, 2011 itu masih muda ya Mbak. 2011 itu memang kan belum ada SKPI zamannya kita ya, belum ada SKPI. Jadi ya memang dikejar itu gimana caranya saya dapat IP. Iya, betul. Bapak pelur gitu. Pokoknya IP-nya standarnya 3,5 besok. Itu yang kita kejar. Tapi setelah ke depan saya berpikir, yang lebih penting yang pada saat saya menjadi mahasiswa itu saya belakangi. Ya kalau dipikir, saya pingin deh jadi mahasiswa zaman now gitu, dengan kegiatan yang banyak, dengan tawaran-tawaran yang banyak. Kadang suka gemes sama mahasiswa yang hanya fokus di bidang akademik saja gitu. Jadi kalau bisa lagi sih Kak, ingin jadi kayak Fajar gitu loh. Ikut ini. Karena kan Bu Rosa juga udah pernah ikut ini juga tuh kan? Iya, cuman kurang. Nah, kalau jadi mahasiswa itu kan lebih gimana? Fleksibel waktunya. Lebih enak gitu. Karena kalau kami di bidang mahasiswaan itu berpikir gini, kalau kita ingin sesuatu, kita ikut kegiatan. Misalnya gini Mbak, ini sih guyonan aja ya di bidang mahasiswaan. Biasanya kalau kita kan pinginnya kalau dalam 1 tahun itu kita pingin jalan-jalan kemana. Kalau mau pergi-pergi itu kan kita ngumpulin uang ya. Cicil gitu, uang jajan berapa, uang jajan ditabung, udah terkumpul baru kita jalan kemana. Nah kalau kami ini guyonan kami di bidang kemahasiswaan, Bu, kalau kita mau jalan-jalan kita ikut kompetisi. Misalnya kompetisi itu tidak hanya diadakan di Jakarta Mbak, itu bisa di luar kota, ganti-gantian. Nah kalau kita mau ke Jogja, Bu, kita ikut kompetisi ini nanti kegiatannya di Jogja, kita ikut. Dan itu alhamdulillah Mbak Desi, dari omongan bercanda itu tuh ternyata lolos. Iya, kayak kita kapan ya kita bisa jalan-jalan nih di bidang mahasiswa, jalan apa nih gitu. Karena kalau dilihat kayaknya tidak mungkin. Kalaupun memang ada libur besar, tapi kita sibuk dengan keluarga masing-masing. Gimana nih supaya elegan liburan kita gitu. Kita mengadakan atau kita mengikuti, kemarin tahun 2019 kita mengikuti kegiatan dari Kemendikbud. Kalau waktu itu Kemendristek itu ya Mbak, itu kegiatannya diadakan di
Jogja. Ya. Nah, kita jalan-jalan ke Jogja. Jadi kita berpikir, kok omongan ini jadi doa kita ya, gitu, sama tim gitu. Kita kita bisa bisa mewujudkan mimpi kita untuk jalan-jalan bareng-bareng, tapi kita juga melakukan kegiatan kita, gitu. Tugasnya juga nggak dilupakan juga. Dan juga nih Mbak, membawa hasil. Nah, itu lagi bonusnya. Nah, itu dia. Untuk mahasiswa, saya juga bilang ke Fajar, ke teman-teman yang lain, kalau kamu mau jalan-jalan deh, kamu ikut program. Kita datang misalnya kegiatan di kota apa, paling nggak kan kita tahu, oh saya pernah loh di kota ini pada saat menjadi mahasiswa. Orang tua jangan dibebani dengan ongkos transport, nggak perlu karena semua udah dilintasi. Itu yang enaknya kayak gitu tuh, jalan-jalan sambil kerja, ya, belajar, dapat teman baru, pulang dari jalan dapat prestasi. Wah, itu poin. Ini plus-plusnya tuh udah bertubi-tubi banget tuh. Banyak banget. Oke, kita lanjut ke Bu Rosa dulu ya, Mas Fajar ya. Tadi kan kita udah ngomongin kemahasiswaan, prestasinya udah, yang nggak sebut karena saking banyaknya ya. Nah, kemahasiswaan ini juga teman-teman punya banyak beasiswa nih di sini. Nah, Bu Rosa ini nih, jadi kalian nih mahasiswa baru yang belum mau daftar karena mau tanya-tanya juga beasiswanya ada beasiswa apa aja nih. Kemahasiswaan ini adalah ladangnya untuk beasiswa. Ini ladangnya beasiswa, jadi orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa biasanya tuh pada samperin kemahasiswaan biasanya untuk nanya beasiswa. Nah, Bu Rosa di sini akan menjelaskan tentang beasiswa apa saja yang ada di Universitas MH Tamrin. Silakan. Baik Mbak, terima kasih. Beasiswa atau bantuan kuliah ya Mbak. Kita mulai dari pendaftaran. Nah, dari pendaftaran kalau teman nanti aktif atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian marketing, misalnya untuk YouTube ini ada nggak sih potongan Mbak Desi? Ya, ada. Kita jadi punya potongan Rp100.000 untuk uang pendaftarannya, kan harga normalnya 250, jadi kita potong 100.000, jadi hanya bayar 150 aja, dengan cara nanti bisa screenshot ketika live bareng sama kita di sini, nanti boleh taruh di Instagram dia, kalau di Instastory-nya, terus boleh tag 3 temennya dia, teman sekolahnya boleh, terus teman rumahnya juga boleh, nanti plus harus tag Universitas MH Tamrin. Nanti kalau dia daftar, ini untuk all jurusan ya, berlaku untuk jurusan apapun, jurusan ekonomi dan bisnis aja juga bisa. Kalau misalnya mau daftar, nanti dapat potongan 100.000 dan kita free-in tes tertulis. Nah, jadi cukup kesehatan doang. Nah, itu belum jadi mahasiswa loh, belum jadi mahasiswa. Ya, ada potongan 100.000 yang tadinya 2,5 jadi 150.000. Nah, pada saat teman-teman sudah mendaftar, teman-teman pasti akan memberikan dokumen, misalnya ijazah yang ada ijazah, transkrip nilai. Kalau nilainya minimal 85.000, 85 kok ngomongnya ribu ya. 85 itu langsung dapat potongan teman-teman. Nah, setelah teman-teman menjadi mahasiswa, itu ada beberapa beasiswa yang bisa kami tawari. Di antaranya adalah beasiswa bidik misi. Bidik misi ini adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dari Kemendikbud dan dibantu oleh perguruan tinggi. Artinya teman-teman nanti akan mendapatkan beasiswa full selama kuliah dan juga teman-teman akan mendapatkan uang saku. Nah, selanjutnya ada beasiswa PPA namanya Mbak Desi, beasiswa prestasi akademik. Jadi kalau teman-teman nanti memiliki prestasi akademik dengan P di atas 3, bisa diusulkan untuk mendapatkan beasiswa PPA. Setelah itu juga ada beasiswa Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah, Yayasan Beasiswa Jakarta, YBJ itu juga ada yang setiap tahunnya kami juga mengakomodir mahasiswa ingin atau mau mengusulkan beasiswa. Nah, kalau masa pandemi ini ada nih Mbak beasiswa UKT namanya, ya. Jadi beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang terdampak pandemi. Nah, itu full tuh Mbak. Ada bantuan dari Kemendikbud, sisanya nanti dari kampus yang akan jadi kolaborasi ya antara kampus dengan pemerintah. Iya, dan ada beasiswa yang lain-lain atau mungkin ada juga siswa misalnya dari instansi atau dari lembaga, misalnya dia bekerja di rumah sakit dengan pendidikan masih D3, mereka ingin melanjutkan
mereka dapatkan beasiswa itu juga bisa. Iya. Misalnya dari satu institusi tersebut itu nanti terbagi nggak sih dari beberapa kategori? Misalnya kalau dari Kopertis ada yang dari kategorinya IPK yang terbaik misalnya, terus atau dia misalnya mohon maaf dia sudah jatuh, itu ada kategorinya nggak sih? Iya, ada. Untuk kategorinya tergantung dari lembaga pelaksana atau beasiswa ditawarkan. Kalau beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, ya pastinya nanti akan kami rekomendasikan atau kami utamakan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, walaupun di situ tulisannya kan akademik, tapi kita memprioritaskan akademik dan non akademik tadi. Terus ada juga untuk mahasiswa maaf yang tidak mampu gitu. Ini berkuliah tapi kok saya nggak mampu ya untuk membayar SPP misalnya, itu kita juga ada tuh, kita juga namanya beasiswa bidik misi. Gitu. Jadi sekarang jadi mahasiswa yang penting mau kuliah aja deh dulu gitu, masalah biaya banyak program. Nah selain beasiswa Mbak Desi, ada lagi bantuannya misalnya seperti mengikuti kompetisi-kompetisi. Nah kalau mengikuti kompetisi kan pastinya akan mendapat reward penyelenggara, kayak Fajar mendapatkan reward dari penyelenggara untuk mengikuti kegiatan yang sudah diusulkan. Nah, kita di universitas pun juga ada kebijakan apabila mahasiswa itu mendapatkan prestasi non akademik, itu akan mendapatkan reward dari Universitas MH Tamrin, dapat double kedua tuh Pak Desi. Dari pemerintah juga ada, dari universitas juga ada. Nah, jadi kalimat atau kata-kata saya tidak berkuliah, tidak ada karena tidak ada biaya, itu mungkin bisa dikesampingkan asalkan ya tadi mau terus datang. Kadang-kadang kan kami ada keterbatasan untuk mengakomodir ribuan mahasiswa. Kita punya 4.500-an mahasiswa. Nah, jadi kami memang komunikasinya itu kami ada grup, kami punya Instagram juga. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki masalah misalnya di bidang keuangan, itu mereka akan datang ke kami menyampaikan keluh dan kesahnya. Dan ini akan kami kami arahkan untuk mengikuti program-program yang ada. Misalnya kita usulkan beasiswa, kalau dia di lingkungan tempat tinggalnya adalah DKI, kita rekomendasikan dia untuk mengikuti beasiswa YBJ. Kalau dia prestasi, kita rekomendasikan mengikuti PPA. Atau misalnya ada kalanya mereka datang ke kami, lembaga beasiswa tersebut sudah tutup. Nah, untuk beasiswa itu kan ada periodenya tuh Mbak. Nah, nanti kita akan arahkan mengikuti kompetisi yang dilaksanakan selanjutnya. Gitu. Nah, nanti kalau mereka dapat ya tadi, kamu ada reward nih, nama kamu keangkat, di sosmed pastinya keangkat. Misalnya Fajar, mungkin kemarin Fajar adanya IG kali ya Fajar ya. Ada IG nggak sih? Ada lah. Kalau sekarang mungkin dicek nih Fajar, ada kegiatan-kegiatan atau eksis Fajar terkait kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti. Gitu sih tadi. Oke. Tadi kan berarti sudah dikasih tahu nih sama Bu Rosa ya apa-apa aja dari institusi-institusi mana untuk biasanya yang membagikan beasiswa-beasiswa, dan berarti kategorinya juga banyak. Dari satu institusi itu bisa memberikan beberapa kategori berarti. Jadi buat teman tadi sudah dikasih tahu ya tipsnya sama Bu Rosa, yang penting mau kuliah aktif ya, benar gitu, aktif untuk mencari tahu, udah deh insya Allah ya gitu, insya Allah nanti dibantu juga ada jalannya, iya ada solusinya gitu. Oke. Nah, tadi kita udah tahu, terus persyaratannya tuh susah apa enggak sih ngajuinnya Bu? Beasiswa? Iya, beasiswa ini. Nggak sulit sih Mbak. Yang penting mau dulu. Ya, jadi kalau sulit atau enggak. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya itu disesuaikan dengan lembaga penyelenggara. Nah, biasanya sih yang umumnya persyaratannya itu harus ada KTM, kartu tanda mahasiswa, rekomendasi dari prodi atau fakultas. Setelah itu ada pernyataan bersangkutan bahwa dia belum pernah atau tidak saat ini tidak mendapatkan beasiswa sebelumnya dan IPK. Nah, standarnya sih itu. Nah, selebihnya ada pernyataan dari orang tua dan lain sebagainya, itu tergantung dari tadi instansi penyelenggara beasiswa. Nah, tapi ya terkadang memang ada sebagian
dari mahasiswa yang mereka tidak memanfaatkan karena mereka anggap kok berkasnya banyak ya gitu. Padahal sebenarnya tadi yang penting mau niat dulu deh, niat dulu mau dulu gitu. Berkasnya semua kan disiapkan oleh universitas. Misalnya kayak KTM itu udah ada dari pertama mereka masuk, mereka udah ada. Terus rekomendasi dari fakultas prodi, mereka hanya menanyakan ke mana ke prodi fakultas untuk dibuatkan rekomendasi suratnya kayak gitu sih. Jadi nggak sulit sih, menurut saya juga nggak sulit sih, cuman ya ke prodi, terus KTM pasti sudah punya, ya kan, terus ya paling IPK pasti dapat, IPK juga pasti dapat, setiap semester kan juga pasti ada kan, gitu. Paling itu doang, sama surat rekomendasi dari ininya kan, dari orang tuanya juga kan pasti itu ya. Ya, surat orang tuanya, pernyataan bahwa saat ini yang bersangkutan tidak mendapat beasiswa dari yang lain. Iya, tinggal dibikin sendiri. Jadi itu kayaknya mudah banget sih buat teman-teman gitu ya. Itu jangan dirasanya itu sulit gitu, karena kalau dirasa itu sulit ya sulit gitu. Jadi anggap saja ini mudah, emang mudah banget, mudah banget. Terus satu lagi Mbak Desi, yang paling penting selain persyaratan yang tadi disebutkan, jangan melebihi dari waktu yang sudah diberikan. Kadang-kadang penyelenggara itu dia hanya memberikan waktu misalnya 2 minggu, 1 minggu. Kita jangan melebihi dari waktu yang sudah diberikan, karena kan peminatnya banyak nih. Nah, peminatnya banyak, terus 1 hari telat itu udah gratis langsung, tidak tertib administrasi, artinya berarti secara otomatis dia tidak bisa masuk. Nggak bisa ikut, sayang banget ya kalau cuma gara-gara dia terlambat aja gitu kan. Makanya yang penting kalian tuh aktif, terus cari tahu niat, aktif, terus gercep lah ya gitu, cecep gitu ya, langsung dan prodi-prodi kita juga di sini mendukung juga ya untuk beasiswa ini gitu, mendukung sekali. Jadi kalian jangan nanti takut dipersulit sama prodinya, minta surat keterangannya susah kok segala macam, enggak kok gitu, karena kita semuanya ya tadi sudah sudah berkontribusi sudah saling berkaitan ya, terus berkoordinasi terus. Jadi nggak mungkin lah prodi itu bikin mempersulit mahasiswa tuh nggak mungkin gitu, karena kalau mempersulit mahasiswanya juga nanti juga prodinya dipersulit juga. Siswa ada nggak ya beasiswa mahasiswa kami menolak gitu. Dan di antara tadi Mbak, kenapa dibilang pengusulan beasiswa itu mudah, selain tadi yang disebutkan syaratan dan dukungan dari prodi maupun fakultas dan universitas, beasiswa ini kami yang mengakomodir semuanya. Jadi mahasiswa itu nggak perlu misalnya mereka mengusulkan ke instansi X, mereka harus datang ke sana, enggak. Semua berkas satu pintu berarti di kemahasiswaan semuanya. Nah, kami nanti akan menyampaikan dan menginformasikan kepada penyelenggara. Jadi ya udah mudah banget, enak banget. Udah tinggal ngasih berkas semuanya, yang menjalani, yang verifikasi semuanya adalah dari kami yang nanti melihat misalnya Mbak Desi nih, persyaratan yang dibutuhkan dari lembaga tersebut ada 5 item. Nanti kami akan membuat list nih dari 5 item yang diminta, apa aja nih yang sudah terpenuhi dan apa yang belum. Nah, biasanya kami bagi yang belum, kita akan menginformasikan ke prodi untuk menyampaikan kepada mahasiswa. Jadi ya sebenarnya enak banget gitu. Nah, permasalahan mengenai persyaratan yang kurang itu bisa minimalis banget Mbak. Karena apa? Karena kami sudah memverifikasi itu sebelum kita menyampaikan berkas lembaga. Oke deh ya, untuk beasiswa berarti sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi kita di sini punya banyak banget beasiswa dan kategorinya juga berarti ya. Jadi ya kategorinya juga banyak. Jadi buat teman-teman yang nanya beasiswa ada nggak sih ditampilin, terus banyak nggak beasiswanya ini tuh. Nah ini sudah terjawab nih sama yang punya gudang beasiswa nih, banyak banget nih. Jadi nanti kalian kalau mau tanya beasiswa samperin ini Bu Rosa nih ya. Ini terdakwa nih. Ingetin mukanya ya Bu Rosa yang ini nih ya. Oke. Sekarang mungkin saya ke Kak Fajar nih ya. Tips melawan rasa malas buat teman-teman yang masih belum mau berorganisasi atau di kemahasiswaan ini apa sih? Tipsnya. Karena masih ada kan, pasti mahasiswa kupu-kupu kan masih ada kan, Bu Rosa kan masih ada kan. Ini buat teman-teman yang baru daftar dan baru mau daftar nih. Nah, tips biar nggak males nih tuh kayak gimana sih menurut Kak Fajar? Ya, males atau enggaknya memang
tiap orang beda-beda ya Mbak ya. Jadi secara umum aja bahwa tipsnya itu ya bisa dari internal kita. Dari internal kita ya motivasi kita perlu cari gitu kan, kita perlu cari inspirasi. Terus juga kalau saya pribadi sih pakai cara gini, misalnya kegiatan itu batas waktunya tanggal, misalnya sekarang tanggal 17 Agustus misalnya, tanggal 17. Kita perlu yang namanya batas waktu sebelum batas waktu. Nah, kalau panitia atau penyelenggara minta tanggal 17, nah kita tetapin sendiri batas waktu kita di 17. Dan kita majuin 2-3 hari atau berapa hari yang kita bisa itu. Kalau bisa misalnya di tanggal 14, H-3 kita udah siap nih. Jadi itu yang kita emang harus hindari sedikit sistem SKS untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksternal. Karena beda kalau sama dosen mungkin kita mesti sedikit karena ini dengan orang luar ya, dan itu dengan pemerintahan yang kita konteksnya tuh ya kita nggak tahu nih orangnya gimana, dan mereka juga sebenarnya juga deadline juga kan. Bukan sama kayak gue bilang tadi, tertib administrasi kalau kita nggak telat sedikit udah pasti kita akan betul. Jadi kita perlu cek tadi batas waktunya mereka kapan. Kita kalau bisa 2-3 hari atau beberapa hari sebelumnya kita udah siap, udah selesai. Jadi kita bisa antisipasi kalau mungkin ada hal yang diinginkan. Jadi rasa malasnya itu tadi, kalau kita masih menunda ya jelas kita akan malas, masih tanggal 17, sekarang masih tanggal misalnya tanggal 10 nih, ya udah masih santai 7 hari. Tapi kalau kita batasin sebelumnya, tanggal 14 sudah harus selesai, berarti waktu kita tinggal 4 hari nih. Nah, dengan sedikit waktunya itu ya mau nggak mau kita akan maju. Nah, jadi ini ada sedikit paksaan kalau kita tetapin batas waktu sebelum batas waktu aslinya. The power of kepepet. Betul, the power of kepepet kita. Iya, tapi dimajuin ya, dimaksa diri buat buat kelar sebelum deadline-nya itu kan. Jadi mau maksa diri kita buat ayo cepat kelar deadline tanggal 17 Agustus. Ya, itu sering saya coba di program-program sebelumnya. Nah, ada satu lagi nanti akan kita coba. Nah, jam karet yang orang bilang itu ya itu jangan mempengaruhi kita ya di Indonesia wajar begini wajar apa enggak, di prosedurnya baik beasiswa, kompetisi atau kegiatan-kegiatan lain, kalau kita sebagai panitianya kita juga nggak mau kan, saya rasa tugas juga ada gitu ya, tepat harus begini kalau kita belok sedikit aja kita bakalan ini lah ada sanksinya ya, mungkin sanksi juga teguran dan gitu. Tapi di tahun ini saya rasa ketat tapi nggak seketat itu. Memang di sini lebih nyaman lah karena dosen-dosen juga kalau untuk karyawan juga sangat memaklumi, tapi tetap kita tanggung jawab tugas dan pekerjaan sama tanggung jawab tugas kuliah juga tetap kita imbangi dan kita dilakukan di sini untuk begitu. Nah, mungkin sedikit beda sama reguler di P2K memang tegasnya itu ya di P2K memang dosennya nggak banyak yang mudah-mudah, walaupun tetap ada 1-2 yang untuk memacu kita juga ya. Tapi kuliah di sini ya saya rasa nyaman untuk terutama untuk mahasiswa lanjutan ataupun yang udah bekerja punya kelas karyawan. Di sini walaupun mungkin tadi organisasinya masih belum banyak ya, tapi yang ada pun udah oke kok. Saya rasa udah aktif gitu kan. Tinggal mungkin sarana-prasarana ya kita maklum banyak yang udah oke, tapi kayak pelayanan akademis tetap dipertahankan. Prodi udah berjuang sekuat tenaga baik yang tadi buat mahasiswa, beasiswa maupun yang luar yang mungkin kesulitan. Ya, di sini sangat membantu dan sangat berkembang. Terutama prodi manajemen yang saya tahu yang itu sangat membantu. Saya butuh apa, dibantu lah sangat cepat pelayanannya baik dari staf maupun staf prodi dan jajarannya juga sangat membantu. Jadi ya saya nggak bisa kalau disuruh ngulang pasti dirinya jadi tetap ditampil. Dan kira-kira Kak Fajar ini akan merekomendasikan nggak teman-teman atau tetangganya saudara untuk kuliah di sini? Ya, sangat merekomendasikan dong. Rekomendasikan. Ya. Dan kalau bisa juga berprestasi juga nih seperti Kak Fajar juga gitu kan. Seperti itu. Betul, jadi sangat merekomendasikan buat yang udah terutama yang lulus dan udah pernah D3 maupun yang belum. Di sini kelas karyawannya pun sangat beragam gitu. Jadi usia kalau bilang saya udah kerja udah 30 tahun masih bisa lanjut, saya D3 cukup lah. Ya itu kembali ke teman-teman, tapi di sini sangat menaungi, bahkan yang 30 kasus di sini banyak, kita nggak ada minder-minderan. Prinsip yang dibilang nggak ada terlambat dalam kuliah itu berlaku di kampus. Jadi usia berapapun tetap dihargai, tetap kita
terima, kita open welcome. Dan sama fasilitas yang apa yang kita nggak ada pembeda walaupun dia kuliahnya mungkin ya telah umurnya lebih lama gitu. Jadi semuanya sama kok di sini. Jadi yang buat udah kerja pun masih bisa lanjutin di sini dengan nanti mudah-mudahan pengembangan karir di tempat kerja juga bisa. Waktu sarana jadi kami itu sangat ramai banget. Ramai, nggak ada pandang usia, walaupun tetap ada sih 1-2 yang mungkin merasa, saya kan senior, usia besar, saya udah punya jabatan di situ, tapi dosen kita selalu sering mengingatkan bahwa selama kuliah status kita sama-sama mahasiswa, mungkin di luar kita punya jabatan, tapi di dalam udah jadi kita ngumpul, ngerangkul sama-sama lain, nggak ada yang istilahnya lebih tinggi atau enggak. Kita tetap sama-sama bergandeng tangan, punya barang, tugas kelompok itu sangat sering. Nah, ya jadi sangat merekomendasikan, yuk gabung aja ke Tantrin biar kita bisa sama-sama meningkatkan pendidikan kita, bisa mudah-mudahan di Jakarta juga lebih terangkat lagi, nggak ada ruginya kok saya rasa. Ya, mungkin pertanyaan sedikit pertanyaan nih buat Bu Rosa. Apa lagi? Sedikit ke Bu Rosa nih, apa penghabisan terakhir nih kita tanya. Oke. Ini kan kita ada pandemi ya, jadi kegiatan kayaknya kita juga terbatas ya karena pandemi. Kita juga nggak boleh keluar, nggak boleh ada keramaian. Nah, masih ada nggak sih program-program atau kegiatan-kegiatan mahasiswa di tengah pandemi itu masih ada nggak sih sebenarnya? Ya, kegiatan di masa pandemi ini masih ada. Jadi walaupun memang situasi berbeda, ya, terbatas juga, kita tetap mengadakan kegiatan dalam bentuk virtual, Mbak. Misalnya persiapan PKKMB, kita nggak mau kegiatan PKKMB walaupun kegiatan ini dilaksanakan nanti tanggal 25-26 Agustus, tapi kami sudah berproses dari Juni-Juli ya. Itu kegiatan PKKMB. Terus juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan seminar baik yang dilaksanakan oleh prodi, fakultas, atau universitas. Dan ada live streaming IG, YouTube, itu juga kita lakukan. Terus kita juga melaksanakan kegiatan kompetisi. Jadi kita mengajak para mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat. Misalnya mereka membuat poster menghimbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita mengikuti itu. Terus juga kita melakukan penggalangan dana dengan cara virtual dan kita salurkan kepada rumah sakit dan masyarakat. Jadi intinya tetap kami melaksanakan kegiatan walaupun dalam kondisi yang serba itu. Jadi bukan berarti dalam posisi yang sekarang ini malah stuck diem aja gitu mahasiswa, tapi kita tetap berkarya, tetap berkegiatan juga, walaupun mahasiswa juga perkuliahannya juga PJJ juga kan, jadi masih tetap juga ada kegiatan. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kak Fajar dulu deh. Nanti juga ada pertanyaan terakhir nih. Ada dengan Bu Rosa juga ada. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Kak Fajar. Kapan untuk Universitas MA Tantrin untuk kedepannya itu seperti apa sih harapannya? Ini sebagai mahasiswa nih yang berbicara nih. Gitu. Gimana? Jadi untuk menyampaikan harapan, tentu kita pengennya sih selalu jadi yang lebih baik. Jadi kita dari prodi sendiri, dari tingkat prodi, fakultas maupun universitas, memang harapannya ya selalu ada peningkatan, baik sarana maupun juga kualitas dosen gitu ya. Ini sempat dari kemarin saya sering ngobrol sama kelas, memang kita harapannya sih izin nih untuk jadi keringanan dalam hal biaya kuliah itu memang selalu di share di grup tuh. Di mana nih ada nggak? Jangankan yang reguler ya, tapi yang mahasiswa kelas karyawan aja Bu, itu banyak yang terdampak COVID, pandemi seperti ini. Memang satu sisi memang Universitas MA Tantrin kita juga alhamdulillah udah dapat sedikit keringanan gitu ya, tapi ada lagi harapan dari teman-teman nih, wah kalau bisa di semester selanjutnya karena kita akan masuk di semester ganjil 2020-2021 ya, semoga ada keringanan yang lebih bisa sedikit mendorong kami gitu. Selain itu ya prasarananya perpustakaan udah oke, mahasiswa juga udah aktif, terutama untuk yang kami ikuti ini di galeri investasi Bu. Jadi memang kita harapannya supaya bisa tetap lebih aktif lagi. Kita kan galeri ini udah kerjasama antara Bursa Efek Indonesia
Universitas Sma Tamrin dan sekuritas, perusahaan sekuritas di sini ya ada unsur sekuritas. Dan memang harapannya semoga tetap kolaborasinya tetap bisa berjalan, nggak ada hal yang bisa ini. Malah nasabah dari mahasiswa kita sama-sama aktif di edukasi pasar modal. Jadi memang nanti untuk fakultas ekonomi kami memang kedepannya lebih spesialis ke analis efek, terutama untuk bursa efek Indonesia sendiri. Jadi backup. Nah, sisanya sih ya udah cukup oke lah. Karena kita tinggal peningkatan yang udah bagus ini tinggal dinaikkan sedikit. Tinggal diinovasiin aja. Iya, tinggal galeri dan tadi keringanan untuk mahasiswa. Seperti itu sih untuk harapan kita ke depan. Terima kasih. Nah, untuk Bu Rosanya nih, kesan dan pesan untuk kebagian kemahasiswaan di UMHT gimana? Pesan dan pesannya untuk mahasiswa barunya juga, nanti untuk yang belum daftar juga, gitu gimana? Pesan dan kesannya. Baik, kalau pesannya apa ya, Mbak? Menyenangkan. Menyenangkan, tiap kali ketemu mahasiswa, terasa awet muda. Iya. Tiap tahun orang itu biasanya umurnya nambah ya. Saya juga nambah umurnya tiap tahun, tapi perasaan jiwa itu makin mudaan. Itu kesan. Nah, kalau untuk pesan untuk para mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan, baik di perguruan tinggi Universitas UMHT maupun yang lainnya, atau bagi mahasiswa yang saat ini sedang galau-galau perguruan tinggi, Kemendikbud maupun lembaga-lembaga lainnya. Jadi jangan mau jadi mahasiswa kupu-kupu karena menyesal itu selalu ada di akhir. Nah, gitu. Jadi mahasiswa itu sangat menyenangkan, kita bisa berinovasi, bisa berkreasi, bisa nambah teman, banyak teman, dan manfaatkan momen menjadi mahasiswa karena momen